Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nusni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita lanjutkan materi kajian kita membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca bagian Salatul Maridi Jalisan. Salat orang yang sakit dengan duduk. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Imran ibn Husain radhiyallahu anhum. Sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, aku mengalami sakit bawasir. Ini penyakit ma'ruf, ya. Penyakit bawasir. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini sahabat yang mulia Imran ibn Husain bertanya, bagaimana aku salat, ya, dan ini aku mengalami sakit bawasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati', apabila engkau tidak mampu salat dengan berdiri, fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati', dan bila engkau tidak mampu salat dengan duduk, fa 'ala jamb, maka salatlah dengan berbaring. Nah, salatlah dengan berbaring. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, al-muradu bi hadithi Imran, yang dimaksudkan pada hadis Imran ini yaitu al-maridu al-muftarid alladhi yumkinuhu an yatahamal fayakumu ma'a masyaqqah. Maksud daripada hadis Imran ini yaitu orang sakit yang salat fardu. Orang sakit, ya, yang salat fardu, salat wajib, yang memungkinkan dia bisa tahan, ya, salat dengan berdiri tapi ma'a masyaqqah, dengan kesulitan. Sekali lagi,
Al-Imam Al-Khattabi mengatakan hadis Imran ini maksudnya adalah orang yang sakit, ya, salat wajib dan dia mungkin masih bisa salat dengan berdiri, salat dengan berdiri tapi dengan berat. Nah, tapi dengan berat. Maka di sini faja'ala ajrul qa'id 'ala nisfi min ajril qa'im, maka Rasulullah SAW di sini menjadikan salat orang sakit yang dia bisa bertahan tetap dengan berdiri walaupun dengan berat, ya, maka yang duduk mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri, ya, targhiban lahu fil qiyam ma'a jawazi qu'udihi. Ini sebagai penyemangat bagi orang yang sakit. Boleh baginya salat dengan duduk, tapi kemudian diberikan semangat oleh Rasulullah SAW, bila masih mampu berdiri, maka salat dengan berdiri. Nah, wa qala aidan, dan sahabat yang mulia Imran Ibn Husain mengatakan juga, sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'id. Aku bertanya juga kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang salat dengan duduk. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa saja yang salat dengan berdiri, maka itu dia salatnya lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa yang salat dengan duduk, maka baginya setengah pahala, ya, setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman ay muttaji'an, dan siapa saja yang salat dengan berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan pahala setengah orang yang duduk. Wal muradu bihi al maridu. Nah, Syekh menjelaskan di sini, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Jangan nanti sholat wajib tiba-tiba ada orang datang, kan dia sholat wajib ternyata dia sholat dengan duduk, ya, dengan duduk, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia sholat dengan duduk padahal dia mampu berdiri, sehat, segar, bugar, lalu dia sholat dengan berdiri, maksudnya lalu dia sholat dengan duduk, ya, bukan ini maksudnya. Ini maksudnya adalah bagi orang yang sakit. Ketika dia sholat wajib dan dia sakit, ya, sakit punggungnya, sakit pinggangnya, sakit dua lututnya bergetar-getar kalau berdiri sholat karena kesakitan misalnya, ya. Nah, ini maksudnya sholatnya orang yang sakit. Nah, maka Syekh menjelaskan wal muradu bihi al marid. Maksudnya di sini adalah orang yang sakit. Nah, faqad qala Anas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Anas, semoga Allah meridainya, mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin. Pernah Rasulullah SAW keluar, ya, melihat manusia, mendapatkan ada manusia, ada orang, wa hum yusalluna qu'udan, mereka salat dengan duduk, min maradin, karena sebab sakit. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna salatal qa'idi ala nisbi min salatil qa'im. Sesungguhnya orang yang salat dengan duduk itu ala nisbi min salatil qa'im, ya, setengah dari salat orang yang dengan berdiri. Nah, wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadah. Pernah Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit dan beliau melihat orang yang sakit ini
dia salat ala wisadah, di atas bantal. Ya, dia salat di atas bantalnya. Fa akhadaha farama biha fa akhadha 'udan. Kemudian Rasulullah mengambil bantalnya dan melemparkan bantalnya tersebut. Ya, maksudnya di sini wallahu alam dia sujudnya di atas bantal. Ya, dia sujudnya, dia ambil bantalnya lalu dia sujud di atas bantalnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengambil bantalnya tersebut dan melemparkannya. Fa akhadha 'udan, lalu orang ini mengambil udan, kayu, ya, liyusalli alaih, agar dia salat di atas kayu tersebut. Fa akhadha farama bihi, lalu Rasulullah SAW pun mengambilnya dan melemparkan kayu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Ya, salatlah di atas tanah bila engkau mampu. Wa illa fa umi ima'an. Kalau tidak mampu, ya, salat di atas tanah, tidak perlu mengambil bantal, ya, tidak perlu mengambil kayu yang kemudian Anda ruku dan sujud di kayu tersebut, di atas kayu itu. Tapi dengan apa? Fa umi ima'an. Cukup dengan isarahkan saja. Ya. Cukup dengan mengisarahkan kepala, waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ik. Jadikan, ya, sujudmu ketika salat dengan berisarah ini, ya, lebih rendah daripada ruku. Yakni bisa kita contohkan, misalnya seseorang dia salat dengan duduk, kemudian ketika dia tidak mampu, ya, ruku, dia tidak mampu sujud di atas tanah langsung, maka cukup dia dengan mengisyaratkan dengan kepalanya. Tapi bagaimana caranya? Dia jadikan isyarah kepalanya ini ketika sujud lebih rendah daripada yang gerakan ruku. Contohnya, ketika dia ruku dengan sujudnya lebih rendah, misalnya ketika ruku Allahu Akbar, ya, kemudian ketika dia sujud lebih rendah, Allahu Akbar. Nah, demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini gampang. Jadi tidak perlu mengambil bantal, ya, lalu dia sujud di atas bantal tersebut, atau mengambil kayu, dia sujud di atas kayu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis berikutnya hadis tentang solat di atas kapal. As-salatu fis safinah. Solat di atas kapal. Dan termasuk juga di sini solat di dalam pesawat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an salati fis safinah faqala shalli fiha qa'iman. Shalli fiha qa'iman illa anta khafal gharq. Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana salat di atas kapal, maka beliau SAW mengatakan, shalli fiha qa'iman, salatlah di atas kapal dengan berdiri, illa anta khafa al-gharq, terkecuali apabila engkau sudah takut akan tenggelam, yakni kapalnya goyang kiri kanan, ya. Ya, maka di sini boleh tidak salat dengan berdiri. Nah, faedah disebutkan oleh Syekh di sini di tahqiq kitabnya, beliau mengatakan wa hukmus shalah fit ta'irah, dan hukum salat di dalam pesawat kasolati fis safinah, seperti salat di kapal, ayyusalli qa'iman in istata', yaitu dia salat di kapal dengan berdiri apabila mampu, wa illa shalla jalisan ima'an, apabila tidak mampu salat dengan berdiri di kapal, maka cukup dengan salat duduk, ya, ima'an bi ruku'in wa sujudin kama taqaddam, yaitu dengan dia mengisyaratkan rukunya dan sujudnya dengan diisyaratkan dengan kepalanya tadi. Nah, kemudian
Walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaih. Ketika beliau SAW sudah berumur, ya, sudah berumur, sudah tua, ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Beliau mengambil amud, ya, menjadikan ada tiang yang beliau SAW berpegangan, ya, beliau berpegangan, ya'tamidu alaihi, beliau berpegangan di tiang tersebut saat beliau melaksanakan sholat. Nah, berarti orang tua yang sudah tidak mampu lama berdiri, dia boleh mengambil tongkat, ya, kemudian dia berpegangan, ya, dia menyangga dirinya dengan tongkat atau kayu tersebut atau tiang tersebut, ya, untuk ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah tadi dua pembahasan yang kita baca pada kesempatan ini, ya, sholat orang yang sakit dengan duduk, kemudian sholat di atas kapal dan sholat di atas pesawat. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan dengan duduk dan berdiri pada sholat malam. Kemudian sholat dengan memakai sandal dan perintah Rasulullah SAW dengan sholat memakai sandal. Ini kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.